Apakah Anda pernah mendengar tentang Anunnaki, makhluk misterius yang disebut-sebut sebagai dewa-dewa dari langit, penguasa Yasang mengatur nasib manusia sejak ribuan tahun lalu? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap tabir dari mitos kuno ini, menjelajahi jejak-jejak mereka di peradaban Sumeria, dan menggali teori kontroversial yang mengaitkan mereka dengan makhluk luar angkasa. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kisah-kisah yang menggetarkan ini? Apakah Anunnaki benar-benar makhluk dari planet lain yang datang ke bumi untuk tujuan tertentu? Atau mungkin mereka hanya simbol dari kekuatan kosmik yang lebih besar? Dan bagaimana pandangan Al-Quran tentang penciptaan manusia berhubungan dengan semua ini? Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh misteri dan penemuan menarik. Kami akan mengaitkan mitos kuno dengan penemuan ilmiah dan pemahaman spiritual, serta mengundang Anda untuk melihat kembali keyakinan dan teori yang mungkin selama ini Anda anggap hanya sebagai legenda belaka. Jangan lewatkan perjalanan mendalam ini, karena jawaban untuk semua pertanyaan besar ini bisa jadi lebih mengejutkan daripada yang Anda bayangkan. Ikuti kami sampai akhir video ini, dan bersiaplah untuk melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Anunnaki adalah sekelompok dewa dalam mitologi Sumeria kuno yang telah lama menjadi sumber misteri dan spekulasi. Dalam catatan sejarah peradaban Mesopotamia, Anunnaki digambarkan sebagai makhluk dengan kekuatan luar biasa yang bertindak sebagai penghubung antara langit dan bumi. Mereka dianggap memiliki peran penting dalam penciptaan manusia dan pengaturan kehidupan di dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, popularitas Anunnaki semakin meningkat karena dihubungkan dengan teori konspirasi modern yang menggambarkan mereka sebagai makhluk luar angkasa. Ketertarikan terhadap Anunnaki tumbuh karena keingintahuan manusia terhadap asal-usul kita dan potensi hubungan dengan entitas di luar bumi. Di dalam kisah mitologi Sumeria, Anunnaki disebut sebagai penguasa dunia bawah dan penjaga kehidupan manusia. Keberadaan mereka digambarkan dalam teks-teks kuno seperti Enuma Elish dan Epik Gilgamesh yang mengisahkan peran mereka dalam penciptaan manusia untuk melayani para dewa. Sosok mereka dianggap sakral dan memiliki otoritas besar dalam mengatur urusan manusia. Sebagai makhluk yang berasal dari surga, Anunnaki memegang peran sentral dalam keyakinan spiritual masyarakat Mesopotamia, memberikan alasan bagi manusia untuk tunduk pada kehendak ilahi. Namun, narasi kuno ini kini diwarnai oleh berbagai teori kontemporer yang menggambarkan Anunnaki sebagai alien. Beberapa ahli teori konspirasi menyatakan bahwa Anunnaki bukan sekadar tokoh mitologi, melainkan pengunjung dari planet lain yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu. Menurut teori ini, mereka datang untuk mengeksploitasi sumber daya alam, khususnya emas, dan menggunakan manusia sebagai pekerja mereka. Narasi ini mendapat perhatian luas, terutama dengan munculnya teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Zecharia Sitchin dalam bukunya The 12th Planet, yang memperkenalkan gagasan bahwa Anunnaki berasal dari planet Nibiru. Pandangan yang mengaitkan Anunnaki dengan alien tidak hanya populer di kalangan penggemar teori konspirasi, tetapi juga telah memicu debat luas di kalangan arkeolog dan sejarawan. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini, teori alien kuno terus menarik perhatian publik. Mereka yang skeptis berpendapat bahwa cerita tentang Anunnaki lebih mungkin merupakan mitologi yang kaya akan simbolisme daripada bukti nyata kontak dengan makhluk luar angkasa. Sebagian besar sejarawan lebih memilih pendekatan yang berfokus pada konteks budaya dan religius dari cerita tersebut, bukan interpretasi yang lebih fantastis. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi siapa sebenarnya Anunnaki dari sudut pandang sejarah dan mitologi,
serta menelusuri bagaimana berbagai teori kontemporer berkembang seputar mereka. Kita juga akan menyelami kemungkinan apakah cerita tentang Anunnaki hanya sebatas mitos atau mungkin ada kebenaran yang lebih dalam terkait asal-usul manusia. Dengan pandangan kritis dan analisis yang mendalam, kita akan mencoba memahami misteri di balik Anunnaki serta melihat bagaimana penemuan-penemuan ilmiah dalam Al-Quran dapat membantu memberikan wawasan baru tentang topik ini. Dalam sejarah peradaban Sumeria kuno, Anunnaki dikenal sebagai sekelompok dewa yang sangat dihormati dan memiliki peran besar dalam mitologi. Nama Anunnaki berasal dari kata Anu yang merujuk pada dewa langit dan Ki yang berarti bumi. Menurut teks-teks kuno, Anunnaki diyakini sebagai keturunan Anu, dewa tertinggi dalam mitologi Sumeria, dan mereka diberi wewenang untuk mengatur urusan manusia di bumi. Peradaban Sumeria yang terletak di wilayah Mesopotamia kuno, sekarang bagian dari Irak modern, adalah salah satu peradaban pertama di dunia yang meninggalkan catatan tertulis. Dan banyak dari catatan itu berisi kisah-kisah tentang dewa-dewa Anunnaki. Anunnaki digambarkan sebagai makhluk dengan kekuatan besar yang memiliki pengaruh langsung dalam kehidupan manusia. Dalam banyak cerita, mereka memainkan peran sentral dalam penciptaan manusia. Teks kuno seperti Enuma Elish menggambarkan bahwa manusia diciptakan oleh dewa-dewa untuk melayani para Anunnaki. Anunnaki sering digambarkan sebagai sosok yang mengawasi, memerintah, dan mengendalikan nasib manusia. Mereka dianggap bertanggung jawab atas keseimbangan antara langit dan bumi, serta menjaga keteraturan alam semesta. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang Anunnaki terdapat dalam epik Gilgamesh, di mana mereka digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan manusia, termasuk Gilgamesh sendiri, yang merupakan Raja Uruk dan menjadi pusat dari epik ini. Dalam kisah tersebut, Anunnaki berperan dalam menentukan nasib Gilgamesh dan orang-orang di sekitarnya. Melalui kisah-kisah ini, Anunnaki dipandang bukan hanya sebagai dewa yang jauh, tetapi juga sebagai kekuatan yang sangat terlibat dalam urusan manusia sehari-hari, memberi mereka karakter yang lebih dekat dengan manusia dalam interaksi mereka. Namun, mitologi Anunnaki tidak hanya berfokus pada kekuasaan mereka atas manusia. Mereka juga terkait erat dengan kehidupan setelah mati dan dunia bawah. Dalam beberapa teks Sumeria, Anunnaki dianggap sebagai penguasa dunia bawah yang menentukan nasib jiwa setelah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa peran Anunnaki tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini, tetapi juga mencakup apa yang terjadi setelahnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai makhluk dengan otoritas besar yang mengendalikan nasib manusia bahkan setelah mereka meninggalkan dunia fana. Meskipun Anunnaki memiliki tempat penting dalam mitologi Sumeria, banyak sejarawan dan arkeolog percaya bahwa cerita-cerita ini adalah refleksi dari cara pandang masyarakat kuno terhadap kekuatan alam dan alam semesta. Para dewa seringkali mewakili elemen alam yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi pada masa itu, seperti badai, banjir, dan kekuatan kosmis lainnya. Dengan kata lain, Anunnaki mungkin merupakan personifikasi dari kekuatan alam yang dianggap sakral oleh orang Sumeria, yang membantu mereka memahami dunia yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Dalam beberapa dekade terakhir, Anunnaki menjadi pusat perhatian dalam teori-teori konspirasi yang mengaitkan mereka dengan keberadaan makhluk luar angkasa. Teori alien kuno menyatakan bahwa Anunnaki bukan hanya sekadar dewa dalam mitologi Sumeria, tetapi sebenarnya adalah makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu. Salah satu tokoh utama yang mempopulerkan teori ini adalah Zecharia Sitchin, seorang penulis dan teoris yang mendasarkan argumennya pada interpretasi teks kuno. Menurut Sitchin, Anunnaki berasal dari planet yang jauh bernama Nibiru, dan mereka datang ke bumi untuk menambang emas, sebuah sumber daya yang sangat berharga bagi peradaban mereka. Teori Sitchin mengklaim bahwa Anunnaki menciptakan manusia melalui manipulasi genetik untuk menjadi pekerja di tambang emas mereka. Menurut teori ini,
manusia pertama tidak diciptakan secara alami atau melalui proses evolusi, melainkan hasil dari eksperimen genetik yang dilakukan oleh Anunnaki. Pandangan ini sangat berbeda dari pandangan tradisional tentang penciptaan manusia dalam banyak agama, termasuk Islam dan Kristen, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Namun, teori ini mendapat popularitas karena menawarkan penjelasan alternatif tentang asal-usul manusia yang melibatkan intervensi makhluk luar angkasa. Selain itu, teori alien kuno sering mengaitkan Anunnaki dengan artefak-artefak misterius dari masa lalu, seperti piramida di Mesir atau monumen kuno di Mesopotamia. Menurut para pendukung teori ini, bangunan-bangunan monumental tersebut tidak mungkin dibangun oleh manusia pada zaman kuno tanpa bantuan teknologi canggih yang dimiliki oleh Anunnaki. Mereka berpendapat bahwa keberadaan struktur-struktur raksasa ini adalah bukti dari pengaruh teknologi luar angkasa di bumi. Klaim ini, meskipun menarik, belum pernah didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Meski demikian, teori alien kuno dan hubungannya dengan Anunnaki terus memicu perdebatan sengit di kalangan para arkeolog dan sejarawan. Sebagian besar ahli percaya bahwa teori-teori ini adalah hasil dari interpretasi yang keliru atau sengaja dipelintir dari teks kuno. Mereka menekankan bahwa tidak ada bukti fisik yang mendukung gagasan bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa atau bahwa mereka memiliki peran dalam penciptaan manusia. Penemuan arkeologis dan studi ilmiah lebih mendukung pandangan bahwa peradaban kuno, termasuk Sumeria, memiliki teknologi dan pengetahuan yang cukup untuk membangun struktur besar tanpa bantuan makhluk luar angkasa. Namun, daya tarik teori alien kuno tetap kuat di kalangan masyarakat umum, terutama karena ide ini memberikan perspektif yang lebih spektakuler tentang sejarah manusia. Ide bahwa kita mungkin memiliki hubungan dengan makhluk dari luar angkasa menarik bagi mereka yang tertarik dengan misteri dan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Meskipun belum ada bukti yang meyakinkan, popularitas teori ini terus bertahan, menjadikannya topik yang sering dibahas dalam media, film, dan literatur populer. Zecharia Sitchin adalah salah satu nama yang paling dikenal dalam konteks teori Anunnaki sebagai alien kuno. Lahir di Azerbaijan pada tahun 1920 dan besar di Palestina, Sitchin menjadi penulis dan penggemar sejarah kuno. Ia mempelajari bahasa-bahasa kuno dan mitologi Sumeria, namun interpretasinya sering dianggap kontroversial oleh akademisi arkeologi arus utama. Dalam bukunya yang paling terkenal, The 12th Planet, 1976, Sitchin memaparkan bahwa Anunnaki berasal dari planet yang disebut Nibiru, sebuah planet besar yang memiliki orbit yang sangat panjang dan hanya mendekati tata surya kita setiap beberapa ribu tahun. Menurut Sitchin, Nibiru adalah rumah bagi makhluk cerdas yang disebut Anunnaki yang datang ke bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu. Tujuan mereka adalah mencari emas untuk memperbaiki atmosfer planet mereka yang rusak. Dalam versi ini, Anunnaki menemukan bumi kaya akan emas, namun mereka membutuhkan tenaga kerja untuk menambang logam berharga tersebut. Sitchin mengklaim bahwa untuk tujuan ini, Anunnaki menciptakan manusia melalui rekayasa genetika, mencampurkan DNA mereka sendiri dengan spesies hominid yang sudah ada di bumi. Hal ini, menurutnya, menjelaskan lonjakan cepat dalam perkembangan peradaban manusia. Sitchin mendasarkan banyak teorinya pada interpretasi ulang terhadap teks-teks kuno Mesopotamia, terutama tulisan-tulisan dalam bahasa Sumeria dan Akkadia. Dia menafsirkan kata-kata tertentu seperti Shems yang secara tradisional diterjemahkan sebagai nama atau monumen, sebagai pesawat ruang angkasa atau teknologi tinggi lainnya. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa teori Sitchin dianggap spekulatif oleh banyak ahli bahasa dan arkeolog. Meskipun ide-idenya kreatif, mereka umumnya dianggap sebagai distorsi dari pemahaman asli budaya dan mitologi Sumeria. Meskipun mendapat banyak kritik dari komunitas ilmiah,
karya Sitchin telah mendapatkan pengikut yang besar di kalangan penggemar teori konspirasi dan alien kuno. Popularitas teori ini sebagian disebabkan oleh rasa ingin tahu manusia tentang asal-usul kita dan pertanyaan, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta? Narasi Sitchin yang menggabungkan mitologi kuno dengan unsur-unsur teknologi canggih menawarkan jawaban yang menarik bagi mereka yang meragukan penjelasan konvensional tentang sejarah manusia. Ia juga menambahkan lapisan spekulatif yang membuat sejarah tampak lebih dramatis dan misterius. Namun, kebanyakan akademisi arkeologi tetap skeptis terhadap klaim-klaim Sitchin. Mereka berpendapat bahwa interpretasi Sitchin terhadap teks-teks Sumeria terlalu dipaksakan dan tidak berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Penafsiran Sitchin tentang bahasa kuno seringkali bertentangan dengan konsensus umum ahli linguistik dan arkeolog. Meskipun begitu, teori-teorinya tetap populer dalam budaya populer dan telah memengaruhi berbagai media, dari buku hingga acara televisi yang mengeksplorasi kemungkinan kontak manusia dengan makhluk luar angkasa pada masa lalu. Planet Nibiru merupakan salah satu elemen paling kontroversial dalam teori yang diusulkan oleh Zecharia Sitchin. Menurut Sitchin, Nibiru adalah sebuah planet besar yang terletak di luar tata surya kita dan memiliki orbit elips yang sangat panjang, hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun sekali. Dalam bukunya, Sitchin mengklaim bahwa Nibiru adalah rumah bagi Anunnaki, makhluk cerdas yang datang ke bumi untuk menambang emas. Sitchin menyebut bahwa dalam setiap kedekatan orbitnya dengan bumi, planet ini membawa perubahan besar, termasuk bencana alam dan transformasi peradaban. Teori ini, meskipun penuh dengan elemen fantastis, memicu rasa penasaran di kalangan banyak orang yang tertarik dengan fenomena luar angkasa. Namun, keberadaan Nibiru sangat diperdebatkan oleh komunitas ilmiah. Hingga saat ini, tidak ada bukti astronomis yang mendukung klaim bahwa ada planet besar yang bergerak di orbit seperti yang dijelaskan oleh Sitchin. Astronom menyatakan bahwa jika memang ada planet sebesar Nibiru dengan orbit yang sedemikian panjang, pengaruh gravitasinya sudah pasti akan memengaruhi orbit planet-planet lain di tata surya. Dan fenomena ini pasti sudah terdeteksi oleh instrumen ilmiah modern. Namun, tidak ada pengamatan yang menunjukkan adanya gangguan gravitasi yang konsisten dengan keberadaan planet seperti itu. Selain itu, banyak ahli merasa bahwa teori Nibiru lebih merupakan cerita fiksi daripada fakta ilmiah. Para ilmuwan percaya bahwa orbit benda langit di tata surya kita sudah dipetakan dengan sangat baik, dan tidak ada planet yang bisa mendekati bumi setiap ribuan tahun tanpa terdeteksi. Beberapa teori tentang Nibiru bahkan mengklaim bahwa planet ini akan membawa kehancuran besar bagi bumi, termasuk teori-teori kiamat yang sempat ramai di tahun 2012. Namun, ramalan tersebut terbukti salah dan reputasi teori Nibiru semakin dipertanyakan. Walaupun banyak kritik dari kalangan ilmuwan, teori Nibiru tetap hidup dalam komunitas penggemar teori konspirasi dan alien kuno. Bagi para pendukung teori ini, ketiadaan bukti ilmiah dianggap sebagai hasil dari upaya pemerintah atau institusi besar untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka mengklaim bahwa bukti keberadaan Nibiru disembunyikan untuk mencegah kepanikan massal. Argumen seperti ini sering digunakan dalam teori konspirasi, di mana kurangnya bukti ilmiah dianggap bukan sebagai bukti ketidaktahuan, melainkan bagian dari konspirasi global. Di sisi lain, teori Nibiru juga mencerminkan rasa ketertarikan manusia terhadap misteri alam semesta yang belum sepenuhnya terungkap. Gagasan bahwa mungkin ada planet yang belum kita temukan, yang memegang rahasia asal-usul kita atau bahkan masa depan kita, sangat menggugah imajinasi. Meskipun teori ini tidak didukung oleh fakta ilmiah yang dapat diverifikasi, mitos Nibiru tetap populer di kalangan masyarakat luas, menjadi simbol dari keinginan manusia untuk terus mengeksplorasi dan mencari jawaban di luar apa yang sudah diketahui.
Menurut Al-Quran, proses penciptaan manusia dimulai dengan penciptaan Adam, manusia pertama, dari tanah liat. Dalam surah Al-Hijr 15:26, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar. Tanah liat ini diolah hingga menjadi bentuk yang sempurna, menggambarkan kehati-hatian dan kemahiran Allah dalam penciptaannya." Setelah bentuk fisik manusia selesai, Allah kemudian memberikan rohnya kepada Adam, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Sajdah 30:29. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan rohnya ke dalamnya. Pemberian roh ini menandai perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya. Penciptaan manusia dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang penuh dengan kehormatan dan hikmah. Berbeda dari pandangan mitologi Sumeria yang menggambarkan penciptaan manusia sebagai budak untuk dewa-dewa mereka. Dalam Al-Quran, manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola bumi dengan bijaksana. Ini tercermin dalam surah Al-Baqarah, Lasama 2 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Tugas ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dewa, tetapi juga untuk memikul tanggung jawab moral dan spiritual. Konsep penciptaan manusia dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai derajat yang tinggi dalam hal pemahaman dan spiritualitas. Allah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada manusia yang membedakannya dari makhluk lain, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ankabut 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berusaha keras untuk mencapai kami, benar-benar kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini menekankan bahwa manusia diciptakan dengan kapasitas untuk belajar, berkembang, dan mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dari narasi Sumeria yang mengaitkan penciptaan manusia dengan keinginan para dewa untuk memiliki budak, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk mencapai tujuan mulia. Dalam Islam, penciptaan manusia adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan praktis dari dewa-dewa. Hal ini menjelaskan perbedaan mendasar antara pandangan Sumeria dan pandangan Islam tentang manusia dan tujuan keberadaannya. Sebagai penutup, pemahaman tentang penciptaan manusia dalam Al-Quran memberikan perspektif yang berbeda dari mitologi kuno seperti Anunnaki. Ini menggarisbawahi pentingnya melihat narasi mitologis dan sejarah melalui lensa yang sesuai dengan kepercayaan dan pengetahuan kita. Sementara mitologi kuno mungkin memberikan wawasan tentang pemikiran dan kepercayaan zaman dahulu, ajaran Islam menawarkan pandangan yang lebih dalam tentang makna dan tujuan penciptaan manusia di dunia ini. Dalam ajaran Islam, konsep tentang makhluk cerdas lainnya di luar manusia dan jin tidak sepenuhnya asing. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan berbagai jenis makhluk di seluruh alam semesta, dan kita sebagai manusia hanya mengetahui sebagian kecil dari ciptaannya. Dalam surah Al-Ankabut 29:64 disebutkan, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya hidup kalau mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ada dimensi dan aspek kehidupan yang lebih luas dan mendalam yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Selain manusia dan jin, Al-Quran juga mengakui keberadaan malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, tetapi memiliki peran penting dalam menjalankan perintah Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia dan jin. Mereka bertugas menjalankan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Tahrim 66:6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ini menunjukkan bahwa malaikat berfungsi dalam pelaksanaan perintah Allah terkait dengan amal dan keadilan.
Al-Quran juga menyiratkan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk lain di alam semesta yang mungkin belum kita ketahui. Dalam surah Az-Zumar 39:62 dikatakan, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas dan bahwa ciptaannya mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini membuka kemungkinan bahwa ada makhluk lain yang mungkin belum ditemukan atau dikenal oleh manusia saat ini. Dalam konteks ini, teori tentang kemungkinan adanya makhluk cerdas lain di luar manusia dan jin bukanlah sesuatu yang mustahil dalam pandangan Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa keyakinan ini tidak menyarankan adanya makhluk yang setara dengan Allah dalam hal kekuasaan atau penciptaan. Semua makhluk ciptaan Allah tunduk kepada kehendaknya dan tidak ada yang setara dengannya. Ini berarti bahwa meskipun kemungkinan adanya makhluk lain di alam semesta dapat diterima, mereka tetap berada dalam kerangka kekuasaan dan pengetahuan Allah yang mutlak. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang makhluk cerdas lain di luar manusia dan jin mencerminkan keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan bahwa alam semesta ini penuh dengan misteri dan ciptaan yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Dalam Islam, pencarian pengetahuan dan pemahaman tentang ciptaan Allah merupakan bagian dari iman dan keimanan, asalkan dilakukan dengan sikap tawadhu dan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam kendali dan pengetahuan Allah. Dalam kajian mitologi kuno, seringkali kita menemukan bahwa dewa-dewa seperti Anunnaki mungkin tidak lebih dari simbol atau representasi metaforis dari kekuatan alam atau prinsip-prinsip kosmik. Banyak ahli sejarah dan arkeologi berpendapat bahwa Anunnaki mungkin bukanlah makhluk nyata yang pernah ada, melainkan personifikasi dari konsep-konsep yang kompleks dalam budaya Sumeria. Dalam konteks ini, Anunnaki bisa dianggap sebagai cara orang Sumeria untuk menjelaskan fenomena alam dan kekuatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mitologi seringkali mencerminkan upaya manusia untuk memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan mereka pada saat itu. Dalam banyak kasus, dewa-dewa dan entitas mistis berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami, seperti asal-usul manusia, fenomena alam, atau kekuatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, Anunnaki bisa saja merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan kosmik atau entitas metaforis yang mengatur tatanan alam semesta, bukan makhluk fisik yang benar-benar ada. Pendekatan ini sejalan dengan teori bahwa banyak mitos dan legenda kuno berasal dari upaya manusia untuk menjelaskan fenomena yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat pada masa itu. Misalnya, dewa-dewa langit dan bumi dalam berbagai budaya seringkali menggambarkan aspek-aspek tertentu dari alam atau kekuatan kosmik, bukan makhluk yang secara harfiah turun dari langit. Dalam hal ini, Anunnaki mungkin merupakan cerminan dari cara orang Sumeria memahami dan menghubungkan diri mereka dengan dunia yang lebih besar. Jika kita melihat lebih dalam pada teks-teks kuno dan artefak arkeologi, kita mungkin menemukan bahwa Anunnaki tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai makhluk nyata, melainkan sebagai simbol atau representasi dari kekuatan yang lebih besar. Ini bisa membantu kita memahami bahwa banyak mitos dan legenda kuno memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada generasi berikutnya, bukan untuk mencatat fakta sejarah secara literal. Dengan mempertimbangkan pandangan ini, kita dapat mendekati mitologi kuno dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks budaya dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Ini juga mengingatkan kita bahwa saat menjelajahi sejarah dan mitologi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana manusia pada masa lalu mencoba memahami dan menjelaskan dunia di sekitar mereka, serta bagaimana kita dapat menerjemahkan pemahaman ini dalam konteks pengetahuan dan kepercayaan kita saat ini. Pengaruh konsep dewa-dewa langit seperti Anunnaki dapat ditemukan dalam berbagai budaya di luar Sumeria. Misalnya, dalam mitologi Mesir kuno terdapat dewa-dewa seperti Ra dan Osiris yang juga dikaitkan dengan langit dan penciptaan.
Dewa-dewa ini memiliki peran yang signifikan dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, mirip dengan bagaimana Anunnaki dipandang sebagai penguasa kekuatan kosmik dalam mitologi Sumeria. Pengaruh ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada makhluk atau entitas yang lebih tinggi merupakan tema umum dalam banyak budaya kuno. Di mitologi Yunani, terdapat dewa-dewa seperti Zeus, yang merupakan penguasa langit dan memiliki kekuatan untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan di bumi. Zeus dan dewa-dewa lainnya seringkali dikaitkan dengan fenomena alam dan kekuatan kosmik, mirip dengan peran Anunnaki dalam mitologi Sumeria. Ini menunjukkan bahwa banyak budaya kuno memiliki konsep serupa tentang dewa-dewa langit yang mengatur dan mempengaruhi dunia manusia, menyoroti pola kepercayaan yang luas tentang entitas yang memiliki kekuatan lebih besar dari manusia. Dalam mitologi Romawi, dewa-dewa seperti Jupiter dan Neptune juga memiliki peran yang serupa dengan dewa-dewa Sumeria. Jupiter sebagai penguasa langit dan petir memiliki kekuatan yang signifikan dalam mitologi Romawi, sementara Neptune mengatur laut. Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa banyak budaya kuno memiliki pola kepercayaan yang saling tumpang tindih tentang dewa-dewa yang mempengaruhi dan mengatur aspek-aspek penting dari kehidupan dan alam semesta. Pengaruh Anunnaki dalam budaya lain juga dapat dilihat dalam teks-teks religius dan mitologi yang mencerminkan gagasan tentang dewa-dewa atau entitas yang memiliki kekuatan luar biasa. Misalnya, dalam teks-teks agama Hindu terdapat dewa-dewa seperti Indra dan Brahma yang juga memiliki peran penting dalam penciptaan dan pengaturan dunia. Meskipun konteks dan narasi spesifiknya berbeda, konsep kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh dewa-dewa ini mencerminkan tema universal tentang makhluk yang memiliki kendali atas aspek-aspek penting dari kehidupan dan alam semesta. Secara keseluruhan, pengaruh Anunnaki dalam budaya lain menunjukkan bahwa kepercayaan pada makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa merupakan tema umum dalam sejarah manusia. Ini mencerminkan upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan kekuatan kosmik dan fenomena alam dengan cara yang sesuai dengan budaya dan keyakinan mereka masing-masing. Dengan memahami konteks ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana mitologi kuno mencerminkan pola-pola kepercayaan yang luas tentang hubungan antara manusia dan kekuatan yang lebih besar di alam semesta. Dalam penjelajahan kita tentang Anunnaki, kita telah menyelidiki berbagai perspektif, mulai dari mitologi Sumeria hingga teori modern yang menghubungkan mereka dengan alien. Melalui studi ini, kita dapat melihat bahwa Anunnaki adalah contoh bagaimana mitologi kuno mencerminkan usaha manusia untuk memahami kekuatan yang lebih besar dan fenomena yang kompleks di sekitar mereka. Meskipun teori-teori modern tentang Anunnaki sebagai makhluk luar angkasa menarik bagi sebagian orang, penting untuk mendekati klaim ini dengan sikap kritis dan berbasis bukti. Penting untuk diingat bahwa banyak dari klaim tentang Anunnaki sebagai alien didasarkan pada interpretasi bebas dari teks kuno dan teori-teori yang belum didukung oleh bukti arkeologis yang solid. Pandangan ini seringkali mengabaikan konteks budaya dan simbolisme yang mendalam dari mitologi Sumeria. Sebaliknya, pendekatan yang lebih berbasis pada penelitian sejarah dan arkeologi dapat membantu kita memahami bahwa Anunnaki mungkin lebih merupakan simbol atau representasi metaforis dari kekuatan kosmik daripada makhluk nyata yang pernah ada. Dalam konteks Islam, penciptaan manusia dan makhluk lainnya dijelaskan dengan cara yang berbeda dari narasi Sumeria. Al-Quran menekankan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan mulia dan kehormatan sebagai khalifah di bumi. Ini menegaskan perbedaan mendasar antara pandangan Sumeria yang menggambarkan manusia sebagai budak dewa dan pandangan Islam yang melihat manusia sebagai makhluk dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, narasi penciptaan dalam Islam menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih mendalam tentang tujuan dan makna keberadaan manusia. Menghadapi mitologi kuno dan teori-teori modern tentang Anunnaki, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa banyak kepercayaan ini berasal dari usaha manusia untuk menjelaskan dan memahami dunia
dengan cara yang sesuai dengan pengetahuan dan budaya mereka pada masa itu. Ini menggarisbawahi pentingnya melihat mitos dan legenda dalam konteks historis dan budaya mereka, serta menghindari interpretasi yang terlalu literal atau spekulatif tanpa dasar yang kuat. Sebagai kesimpulan, eksplorasi tentang Anunnaki dan pengaruhnya dalam berbagai budaya, serta pandangan Islam tentang penciptaan manusia, memberikan kita wawasan tentang bagaimana manusia berusaha memahami dan menjelaskan dunia di sekitar mereka. Dengan pendekatan yang kritis dan berbasis pengetahuan, kita dapat menghargai kekayaan mitologi kuno dan pemahaman spiritual sambil tetap menjaga dasar ilmiah dan kebenaran yang dapat dibuktikan. Ini adalah bagian dari perjalanan intelektual kita untuk menggali lebih dalam tentang sejarah, kepercayaan, dan makna yang lebih besar di balik fenomena yang memikat ini. Setelah menyelami misteri dan teori seputar Anunnaki, kita telah menggali berbagai perspektif dan pandangan tentang makhluk yang seringkali menjadi bahan spekulasi dan perdebatan. Dari mitologi kuno hingga teori modern tentang alien, banyak hal yang bisa kita pelajari dari eksplorasi ini. Namun, di tengah segala keragaman pandangan dan interpretasi, satu hal tetap menjadi jelas: kebenaran sejati dan pengetahuan yang mendalam tentang alam semesta serta penciptaan manusia datang dari sumber yang paling utama. Al-Quran sebagai wahyu ilahi memberikan panduan dan penjelasan yang lengkap tentang penciptaan dan eksistensi manusia serta hubungan kita dengan alam semesta. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia dan memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang makhluk lain di alam semesta ini. Ini adalah sumber yang tidak hanya menjelaskan asal-usul kita, tetapi juga memberikan panduan spiritual dan moral yang tak ternilai. Dalam perjalanan kita menjelajahi berbagai teori dan mitos, kita harus selalu ingat bahwa Al-Quran adalah pedoman utama yang membawa kita kepada kebenaran hakiki. Semua pengetahuan dan pemahaman yang kita cari harus selalu dirujuk kepada wahyu ilahi, karena di sanalah letak hakikat dan kejelasan yang sesungguhnya. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam mencari ilmu dan memahami misteri yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin terus menjelajahi pengetahuan yang lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya.